Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariski, NPM 18310993, kelompok 9. Nah, saya masih di semester 4 di blok urogenital. Saya tujuan untuk membuat video ini sebagai tugas dari laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Mayer. Nah, ini kita akan membahas anatomi di blok urogenital pertemuan 2, yaitu tentang vesika urinaria et prostata et uretra. Nah, untuk cek waktu langsung saja kita buka sabotannya ya. Di sini kita hanya sharing soalnya saya masih di semester 4 ya. Nah, di sini kita membahas satu-satu nih. Kita bahas dulu vesika urinaria. Nah, fungsi dari si vesika urinaria adalah tempat berkumpulnya urin. Nah, sebelum di pertemuan 1 kita membahas ya tentang sistem perkemian. Lalu dari sistem perkemian itu dari ginjal, dari ureter, barulah ke vesika urinaria. Nah, inilah sebagai yang saya bilang seperti ember, sebagai tempat ataupun wadahnya urin. Nah, kemudian di sini ternyata ada poin penting ya. Di bagian vesika urinaria ada yang namanya apex vesicae di bagian puncaknya, kemudian ada corpus vesicae yaitu badannya, kemudian ada namanya fundus vesicae. Nah, kemudian di sini ini adalah struktur dari trigonum vesicae. Nah, untuk trigonum vesicae ini ternyata dia mempunyai pembentuk. Nah, pembentuknya apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah ostium ureteris. Nah, dia ada dua. Kemudian yang satunya lagi itu adalah si ostium uretrae internum. Nah, setelah itu ternyata di sini vesika urinaria ini menampung sekitar 500 sampai 1500 mili urin. Nah, meskipun keinginan berkemih dimulai saat volume sekitar 250 sampai 500 mili tercapai. Nah, kemudian di sini kita perhatiin nih di bagian luarnya ataupun dindingnya nih. Nah, di bagian dindingnya ternyata terdiri dari lapisan mukosa internal. Kemudian yang diikuti 3 lapis otot polos dengan inervasi parasimpatis tunica muscularis ataupun ini tunica muscularis ataupun biasa disebut musculus detrusor vesicae, dan diikuti lagi nih ada dengan namanya tunica adventitia externa atau tunica serosa cranial. Nah, kemudian ternyata di sini vesika urinaria ini dikelilingi oleh jaringan adiposa. Jaringan adiposa trapezical dan distal bilisasi oleh beberapa ligamentum. Contohnya adalah ligamentum umbilical medianum yang berasal dari apa sih? Berasal dari urachus, sisa koneksi embryonic allantois. Nah, berhubungan dengan umbilicus. Nah, pada laki-laki ini vesika urinaria ini pada pelvis bagian yang bertulang. Nah, kemudian pada laki-laki kelenjar prostat terletak langsung di bawah. Ini prostat langsung di bawah fundus vesicae dan dilalui oleh si uretra. Nah, kemudian di sini ternyata si vesika urinaria ini mempunyai batas-batas. Nah, kita mulai nih dari batas superior. Nah, kalau batas superior ada kolon sigmoideum ileum. Nah, kemudian di inferior itu ada prostat, kemudian di bagian anterior itu adalah symphysis pubis dipisahkan oleh spatium retropubicum. Kemudian radius yang berisi lemak dan plexus venosus ATM. Kemudian di bagian posteriornya itu ada namanya vesicula seminalis dan ductus deferens.
Nah, kemudian di sini ternyata si vesika uriner ini ada yang memperdarahin. Nah, dia itu dibagi menjadi dua. Ada namanya perdarahan superior dan inferior. Nah, untuk superiornya sendiri itu adalah arteri vesicales superior. Nah, asalnya itu dari arteri umbilicalis perempatan. Kemudian asalnya lagi dari arteri iliaca interna. Nah, sedangkan kalau di bagian inferior itu di bagian bawahnya adalah arteri vesicalis inferior. Dia itu yang memperdari siapa? Yang bagian kolum dan basis vesicae. Nah, kemudian asalnya dari mana? Dari arteri iliaca interna. Nah, setelah itu asalnya lagi dari arteri iliaca communis. Nah, untuk vesika urinaria itu dia itu terletak di mana? Di dalam ruang subperitoneal. Nah, di sini kita lihat pembahasannya di sini. Kita lihat gambar A bahwa ostium ureterisnya terbuka, kemudian di bagian B ini ostium ureterisnya tertutup. Nah, bentuk si ostium ureteris yang seperti katup ini yang tertutup terbuka secara substansial itu berperan ataupun fungsinya sebagai apa sih? Fungsinya itu sebagai pencegahan nih, aliran balik urin yang dapat membahayakan ginjal melalui infeksi saluran kemih ascendens. Dan kita lanjut. Nah, di sini kita masih membahas tentang vesika urinaria. Nah, dan uretra pria. Nah, kita lihat nih. Ternyata pada laki-laki ternyata struktur anatomis ini berpasangan di mana? Di tunica muscularis nih. Berikut terletak di posterior dan berkaitan dengan si vesika urinaria. Nah, dari medial ke lateral itu ternyata ada yang namanya nih bagian yang melebar nih, yang melebar. Pada pas deferens ada dua nih. Nah, pada pas deferens dinamakan apa sih? Namanya ampulla ductus deferens. Dia itu ada dua. Kemudian ada namanya vesicula seminalis ataupun biasa disebut glandula vesiculosa, dia juga ada dua. Kemudian di sini ada ureter. Nah, dari ureter ini yang kita bahas di pertemuan satu kemarin, dia itu akan menyambung dengan osteum ureteris. Nah, disitu lihat untuk mengalirnya urin, dia itu ini fungsi si ureter ini sebagai penghubung. Nah, sebagai penghubung apa sih? Sebagai penghubung antara si ginjal dengan si vesika urinaria. Nah, kemudian di sini ada yang namanya apex. Kemudian yang tadi bahas itu ada fiksasi ligamentum umbilical medianum. Nah, kemudian di bawahnya adalah prostata. Dan kita lanjut di sini. Nah, kita bahas tentang uretra nih. Nah, kita lihat dari ventral, dari panah. Di sini kita lihat vesika urinaria dan uretra dibuka di ventral. Nah, untuk cara memahami belajar tentang uretra ini, kita harus tahu dulu poin pentingnya. Nah, di sini adalah uretra maskulina. Nah, untuk uretra maskulina itu terbagi menjadi 4. Apa aja sih? Ada namanya pars intermolaris, ada namanya pars prostatica, kemudian ada pars membranaceae, kemudian yang terakhir adalah
pars sponiosa. Nah, kita bahas satu-satu di bagian parsnya ini. Nah, untuk parsnya sendiri itu panjangnya ini sekitar 1 cm. Nah, dia itu di dalam dinding si vesika urinaria. Kemudian ada namanya pars prostatica, dia itu panjangnya 3,5 cm melalui kelenjar prostat. Nah, di dalam kelenjar prostatica ada namanya ductuli ejaculatori, kemudian ada colliculus similaris, kemudian ada ductuli prostatici. Kemudian ada namanya pars membranacea. Nah, di dalamnya ada namanya glandula bulbolateralis di bagian ini. Kemudian ada crista ureteralis, kemudian ada ductus glandula, kemudian ada bulbolateralis. Nah, untuk panjangnya sendiri itu dia itu 1 sampai 2 cm. Nah, dia itu menembus dasar panggul. Nah, kemudian kita ke bawah lagi nih, kita melihat nih ada namanya pars sponiosa. Nah, di bagian pars sponiosa ini yang paling panjang. Nah, panjangnya itu 15 cm. Nah, dia itu tertanam di dalam si corpus spongiosum penis nih. Dia tertanam di sini. Nah, ini kita bisa lihat nih ureternya. Uretra maksudnya. Nah, dia itu berjalan ke ostium uretra si externum sampai sini. Nah, berjalan ke externum. Nah, ada yang namanya kelenjar Kuiper ataupun dinamakan glandula nih. Glandula bulbolateralis dan kelenjar ureter ataupun glandula uretralis. Nah, masuk di sini. Nah, bagian akhir dilatasi untuk membentuk apa sih? Nah, di sini tuh membentuk fossa navicularis. Nah, adapun di sini kita bahas tentang uretra, ternyata di sini uretra itu memiliki penyempitan. Kita lihat di bagian atas nih. Nah, di bagian itu yang memiliki penyempitan itu yang pertama adalah namanya ostium. Uretra internum kita bisa lihat nih, itu mengalami penyempitan. Kemudian ada yang namanya pars membranacea. Nah, kita lihat di bagian sini, dia itu mengecil ataupun menyempit. Nah, dan yang terakhir itu ini, ostium uretrae externum. Kemudian kita lanjut. Nah, di bagian uret, di bagian masih kita bahas tentang uretra laki-laki ya, ataupun maskulin. Nah, di bagian sini itu yang tadi kita bahas, untuk uretra ternyata terbagi menjadi 4 pars. Pars apa aja sih? Ada namanya pars intramularis, ada pars prostatica, sama pars membranacea, sama yang terakhir adalah pars sponiosa yang paling panjang. Nah, panjangnya itu sekitar 15 cm. Nah, kemudian di sini kita lihatnya itu dari sisi kiri. Nah, potongan median ini, kemudian di sini bagian-bagian uretra laki yang saya tadi bilang ada namanya pars intramularis. Ini ternyata dia itu di dalam dinding vesika urinaria. Kemudian di sini pars prostatica itu sebagai melewati kelenjar prostat. Kemudian uretra pars membranes itu menembus dasar panggul. Nah, kemudian di sini uretra pars sponiosa. Nah, uretra ternyata memiliki 2 lengkung. Apa aja sih? Ada namanya pars transisi. Pars transisi dari pars membranacea, kita bisa lihat di sini, menuju ke pars sponiosa.
melengkungnya. Nah, kemudian di bagian tengah itu namanya pars tengah sponyosa. Untuk lengkungnya. Nah, untuk ini tempat ureter tadi ya, ostium ureteris. Kemudian yang mengikat tadi adalah ligamentum puboresticum. Kemudian ada ostium ureter internum sebagai pembentuk dari tadi itu trigonum vesicae. Kemudian di bawahnya ada namanya tadi ya, sudah kita sebut ya, bahwa corpus spinosum penis ya, yang dengan si ureter. Kemudian di sini ada lobulu testis. Di sini masih ya, ternyata panjang sekali ya, 15 cm. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau untuk uretra itu sendiri ini tidak terlalu dibahas karena reproduksi. Kita sekarang di blok urogenital. Nah, untuk klinisnya itu bisa sisis. Nah, dia itu lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan lelaki. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini untuk mekanisme spekter vesika urinaria. Nah, kita lihat dari sisi kiri lagi, potongan median. Nah, yang berperan pada mekanisme spekter bukan hanya serat-serat otot polos ternyata pada dinding vesika urinaria ini, tetapi juga otot lurik perineum juga ikut berperan di sini. Nah, untuk otot polosnya sendiri itu lapisan otot sirkular uretra adalah musculus sphincter internus. Kemudian ada juga musculus yang kelihatan itu adalah musculus sphincter urethrae externus. Nah, buat di sini itu bentuk dasar panggul ataupun diafragma valvis ternyata penting dalam menunjang vesika urinaria. Nah, sehingga memastikan kontinensia urin. Nah, kemudian selama kita miktorisi ataupun kencing, ternyata si otot polos dinding vesika urinaria atau biasa disebut musculus detrusor vesicae berkontraksi. Nah, setelah dilalui aktivitas parasimpatis. Nah, kemudian pada waktu yang sama otot lurik dasar panggul mengalami relaksasi, memungkinkan si vesika urinaria turun, otot sphincter untuk berelaksasi dan terjadinya urinisasi. Nah, ini yang gambar otot polos uretra. Nah, di bagian A itu menjelaskan tentang mekanisme sphincter vesika urinaria dan uretra pada laki. Kalau ini pada wanita. Nah, ternyata di sini ada pembahasan sedikit tambahan bahwa ada yang namanya apa itu reflux. Nah, apa itu reflux? Kembali, nah biasanya pada kasus laki-laki yang musculus sphincternya internusnya bermasalah, cuma di sini tidak kelihatan ya gambarnya. Untuk musculus sphincter internusnya bermasalah itu bisa dikatakan kontraksi ataupun ketika ejakulasi itu nyebabin refleks. Nah, yang harusnya sperma keluar ke bawah menjadi malah ke atas. Nah, untuk selanjutnya itu ini kita lihat dari masih sisi kiri, cuma untuk potongannya itu median skematik. Nah, kita ketahui bahwa tadi si vesika urinaria itu terletak di ruang subperitoneal, kemudian dilapisi oleh si peritoneum peritialis pada permukaan atasnya. Nah, kita lihat nih perbedaan antara bagian A dan B. Nah, di bagian A itu ini vesika urinaria kosong, sedangkan di bagian vesika urinaria itu full ataupun terisi urin ya. Nah,
Nah, kemudian di sini vesika urinary kosong terletak di belakang simfisis pubica. Di belakang simfisis pubica nih, kita bisa lihat nih, ini simfisis pubica, di sini vesika urinary. Nah, kemudian ketika terisi seperti ini, naik ke atas. Nah, naik ke atas ke simfisis pubica dan dapat diakses tanpa membuka kavitas parietalis ataupun sistomi suprapubik. Nah, untuk sistoskopi ataupun insersi kateter suprapubik. Nah, kita lakukan namanya jarum fungsi. Kemudian kita lanjut di halaman 6. Nah, di bagian sini kita akan membahas tentang prostata. Tadi ureter udah, kemudian vesika urinaria sudah. Nah, di bagian sini yang sama aja sih sebenarnya, cuman yang dibukanya itu di bagian atasnya, di bagian vesika urinarianya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada namanya ductus deferens, ada dua, kemudian ada glandula vesicolosa. Nah, kemudian di sini di bagian prostata ini ternyata memiliki banyak lobus. Nah, sebelum kita ke lobusnya, kita harus tahu dulu nih fungsi dari si prostat. Nah, fungsi dari prostat adalah menghasilkan cairan ejakulasi yang fungsinya menutrisi si spermatozoa. Nah, kemudian di sini ada namanya lobus prostatis minor, kemudian ada lobus prostatis medius, lobus prostatis dexter, kemudian di sini basis prostatatis, kemudian di sini ada namanya uretra maskulina. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini sama aja sih sebenarnya, cuman kita lihatnya ini dari sisi kiri potongan median. Nah, untuk ini ada namanya kelenjar prostat, ada kelenjar seminalis dan kelenjar Kuiper. Nah, kita di sini membahas ternyata di sini banyak zona-zona. Nah, di sini ada zona sentral, di sini transisional, kemudian di sini zona perioretal, kemudian di sini zona perifer, kemudian di sini zona anterior, itu bagian dari si yang namanya si prostat. Nah, untuk prostat sendiri itu memiliki dasar seperti. Nah, tersebut terdiri dari dexter, lobus sinister yang saya sebutkan tadi, kemudian yang dibasahi oleh, nah dia itu dibatasi oleh siapa? Si sulcus yang kecil dan lobus medius. Nah, kelenjar prostat ini mengeluarkan sekresinya ke dalam uretra yang berjalan di tengah. Kemudian ada yang namanya vesicula seminalis ataupun glandula vesicolosa ini. Nah, dia adalah kelenjar yang memanjang. Kemudian ductus excitorisnya itu bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk apa sih? Sebagai ductus ejaculatoris dan menuju ke dalam pars prostatica uretra. Nah, yang gambar sebelumnya yang tadi ada nama ductus deferens di bagian sini nih. Oh iya, ini ada namanya ductus deferens. Kemudian ada namanya kelenjar Kuiper ataupun biasa disebut kelenjar bulbolateralis. Nah, cuma di sini tidak ada ya untuk bulbolateralisnya. Dia itu berukuran seperti kanak-kanakan. Nah, dia itu masuk ke dalam mana? Ke pars pengisia uretra. Nah, kemudian di sini vesicula ini dan kelenjar prostat menghasilkan komponen air ejikulat. Nah, yang memberi nutrisi untuk spermatozoa. Nah, kemudian sekresi kelenjar Kuiper masuk ke dalam uretra sebelum ejakulasi dan berfungsi untuk lubrikasi. Nah, untuk klinisnya sendiri itu biasanya itu ada namanya karsinoma prostat. Nah, untuk karsinoma prostat itu biasanya terjadi di mana? Di zona perifer. Kemudian untuk
BPH hipertrofi prostat benigna itu biasanya terjadi di mana? Dia itu bisa terjadi di zona sentral di bagian sini. Nah, bagaimana sih kita membedakan antara dia itu CA prostat ataupun BPH? Nah, kita sebagai dokter umum kita melakukan pemeriksaan fisik yaitu namanya rectal touch digital. Nah, memasukkan di bagian rectal si pasien, kemudian mengecek nih di bagian prostatnya sendiri itu bagaimana sih permukaannya, kemudian bagaimana sih bentuknya, apakah ada perbesaran atau tidak. Nah, untuk kasus BPS sendiri biasanya itu dia prostat ini terjadi perbesaran. Nah, untuk permukaannya itu dia licin. Kemudian untuk si prostat ini ternyata untuk membedakannya itu sangat gampang sekali. Nah, dia juga sama-sama juga terjadi perbesaran prostat. Namun yang membedakannya itu di bagian permukaannya itu ada geronjol-geronjol seperti jenggot ayam. Nah, untuk kalau normal itu tidak ada ditemukan perbesaran, kemudian permukaannya memang licin. Nah, mungkin itu saja kita sharing untuk materi pertemuan ini. Jika ada salah kata, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.